Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumeneb. 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2. Sore hari ini sore cerianya mampir ke Pro 2 RRI Sumeneb ya, barengan sama Farida tentu aja. Ini masih halo RRI aja nih. Oke, barengan sama Farida dan tentu saja nggak cuma di Pro 2 Sumeneb, tapi kamu bisa menyimak juga siaran kita melalui Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Madiun. Sore hari ini aku mau ngobrol, menginspirasi sama temen aku yang asli Sumeneb. Hanya saja dia belajarnya di luar Sumeneb. Dan mungkin nanti kita cerita-cerita banyak sama dia. Dia lebih dikenal di luar sana daripada di Sumeneb. Bisa jadi kayak gitu kan. Salah satu seniman tari yang kalau di Sumeneb jarang. Emang ada ya Sumeneb? Oh ada yang dari Sumeneb teman Pro 2 tuh. Aku barengan sama Kak Sri Cici Handayani. Halo. Halo, Kak Farida. Kamu tahu gak sih teman Pro 2? Dia sekarang tuh lagi di Jogja apa Solo sih? Jogja, Solo. Loh, aku di Solo hari ini. Iya. Real time ya. Iya, tadi berangkat dari Jogja ke Solo. Aku mau bilang gitu. But bukan cuman teman Pro 2 aja yang baru tahu sama Kak Cici, tapi Farida juga baru tahu gitu. Ternyata ada anak Sumeneb yang itu berkarya di dunia seni. Tapi mungkin seperti aku bilang tadi, bahkan dia mungkin lebih dikenal di luar sana daripada di Sumeneb. Makanya sekarang kenalan sama Sumeneb Jawa Timur dulu. Betul, kayaknya betul sih itu. Tuh kan, udah lama gak pulang kan? Aku pulang sih, sebenarnya aku hampir kayaknya kalau setahun cukup sering karena risetku kan masih berbicara tentang Sumeneb gitu. Dan sebagai riset artistik, aku harus hadir secara langsung dalam ruang risetnya gitu. Sorry, aduh suara motor. Aman. Jalanan banget ini. Jadi Oke. aku cukup sering, cuman kalau ngomongin ruang kreatifku atau lebih banyak aku berkarya memang tidak secara langsung di Sumeneb. Tapi bulan kemarin aku sempat berkarya di Sumeneb dan bawa seluruh tim kolektifku ke sana sih. Gitu. Iya, proyek besar kan? Sepertinya bisa dibilang begitu. Ya kemarin nih kalau yang di Sumeneb dan sekitarnya kayak Kak Cici sempat ketemu sama teman-teman di Universitas Wiraraja. Terus sama teman-teman penggiat seni lainnya sih di Sumeneb gitu. By the way, Kak Cici itu kan ada di foundernya Neat Project ya, bener lah, Neat Project itu. Aku masih ngerasa sih Maduranya, Sumenebnya tuh ada, karena namanya juga masih Neat kan. Iya. Saya malah dalam rangka memadurakan kolektif saya yang sebenarnya lintas disiplin dan latar belakang teman-teman di kolektif Neat Project itu kan macam-macam dari Jawa Timur, dari luar Jawa. Nah, tapi saya membawa mereka ke dalam dimensi Madura sih. Lebih tepatnya Sumeneb. Ngaruh nggak? Berhasil nggak? Berhasil karena aku sering ngajak mereka, menurut saya personal ya, berhasil karena mereka sudah kayak aku merasa Madura gitu, aku merasa gesturku sudah Madura sekali gitu. Nah, karena aku sering ngajak mereka juga secara langsung mempelajari karena risetku tentang gestur, kemudian bagaimana
secara tidak hanya keseniannya, secara karakteristik manusia Madura gitu kan. Mhm, mhm. Jadi aku sering ajak mereka untuk mempelajari secara langsung gesturnya, bagaimana ketika ruang realitas Madura itu sendiri gitu. Jadi menurutku mereka akhirnya punya kepercayaan diri meskipun tidak sekarang asli Madura gitu. Oke, oke, oke. Tapi nggak ada yang kayak negatif impact gitu kan, kadang kala kalau kita bergaul sama orang luar, Madura ya? Oh, Madura yang kayak gitu ya? Gitu. Nggak ada yang berpikiran kayak gitu? Tapi karena aku Sumenep, Heeh. kita Iya, Sumenep, iya. itu udah kayak kalau aku bilang Sumenep gitu, akhirnya bertanya juga sih, ada yang bertanya kayak Sumenep, Madura. Oh, itu yang keratonnya Madura itu gitu. Ah. Nah, jadi sebenarnya secara tidak langsung sejauh ini karena aku perempuan Madura dan terutamanya Sumenep, Hmm? akhirnya mereka itu sudah tahu bahwa Madura sangatlah perspektifnya halus. Kemudian mereka juga sebenarnya kalau di Yogyakarta di lingkunganku sendiri Hmm? seniman-seniman kemudian kurator yang Hmm? berasal dari Sumenep itu banyak. Oh. Madura itu banyak di dekat-dekat lingkunganku Jogja gitu. Mhm, Nah, mhm. Iya. mereka sudah tahu bahwa Sumenep tuh terkenalnya lembut dan dia bahasanya lebih tenang, Heeh. bahkan kayak lebih kalau mereka diajak ke rumah gitu, mama kamu lebih halus ya, mbah kamu lebih halus ya, gitu akhirnya sih. Oke, oke, syukur deh. Kayaknya Sumenep cukup baik pandangannya Oke. dan interpretasinya untuk orang-orang gitu. Oke, syukur deh. Oke, Kak Cici, masih cukup jarang sih teman-teman di Sumenep, anak mudanya Sumenep itu yang setelah selesai SMA, mereka itu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke dunia seni, misalnya tari, musik, dan lainnya. Banyak itu pendidikan lah, dokter lah, bidan lah, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Kak Cici dulu apa pertimbangannya? Sebenarnya kalau diceritain latar belakang kenapa sampai sejauh ini cukup Mm-mm. panjang, tapi kalau disingkat sedikit, Mm-mm. aku sejak umur 7 tahun itu sudah diajak bapakku untuk dalam ruang kesenian wayang topeng. Jadi Oke. aku kan aslinya di Dasu, Mm-mm. ya lebih tepatnya Blue Raja sih, tapi basisnya Dasu lah orang-orang lebih kenal gitu kan. Mm-mm. Nah, aku sejak umur 7 tahun sudah mengenal tari topeng, bahkan tubuhku sudah secara tidak langsung dikonstruksi oleh maskulinitas tari topeng Madura gitu. Mhm. Nah, kemudian aku sudah keluar dari Madura semenjak lulus SMP karena aku merasa bahwa ketika lulus SMP, apa yang bisa lebih membawa Cici gitu. Mhm. Kayak aku setelah lulus SMP nggak mungkin aku sekolah SMA atau SMK yang kalau di Sumenep lebih menjurus ke kedokteran gitu. Itu sangat jauh dengan realitasku, keseharianku gitu. Mhm. Nah, akhirnya sebenarnya cukup nekat karena aku sebagai perempuan lulusan SMP itu sebenarnya awalnya nggak dibolehin untuk sekolah SMK ke Surabaya, Mhm. SMKI Surabaya. Kalau sekarang SMK 12, dia Mhm. SMK seni memang. Mamaku cukup melarang, tapi aku bilang, gak apa-apa mama nggak mau ngurus, biar aku yang daftar sendiri. Ya, aku bilang gitu, karena aku sudah, ya perempuan Madura, sudah sering main kemana-mana gitu kan. Jadi kayaknya kalau daftar, kayaknya cuma daftar sekolah bisa lah. Nah, Iya, iya, iya. aku di warnet pada saat itu, daftar sekolah SMK 12 itu, dan singkat cerita, aku sekolah di SMK 12. Nah, Mhm. setelah 3 tahun di SMK 12, tentu banyak sekali hal yang menggelisahkan. Aku yang merasa sejak 7 tahun Mhm. di Sumenep sudah merasa menguasai tari topeng Sumenep, Oke. sudah merasa bahwa orang-orang tuh belajar tari topeng itu ke aku di rumah, ke bapak gitu. Heeh. Tapi ternyata ketika sampai di Surabaya, aku nggak banyak tahu tentang seni ya. Aku tidak banyak tahu tentang tari. Semesta tari itu luas banget gitu. Mhm. Aku yang dulu hanya belajar tari topeng, muang sangkal, kemudian tari tongtong gitu, Heeh. sekarang dipertemukan dengan banyak genre tari gitu. Nah, akhirnya dari situ aku merasa kayak nggak bisa ini. Aku belum cukup ini untuk pulang ke Madura, untuk yang bapakku bercita-cita aku punya sanggar ini. Heeh. Itu awalnya kan kegelisahan itu. Terus kemudian aku
lulus secara, aku belum UN tapi udah keterima di ISI Solo gitu, SNMPTN pada saat itu programnya. Jadi aku diperlancar, kayak tiba-tiba guruku punya relasi kesenian dan lain-lain. Aku belajar beberapa institut seni yang terdekat, Jogja, Solo. Aku lebih nyaman ke Solo akhirnya. Nah, aku Oke. keterima di Solo, S1, gelisah lagi lah diriku. Ternyata bukan hanya tari tradisional, saudara, aku bilang gitu. Ternyata tari itu lebih luas lagi. Oke. Dosen-dosen seni di ISI Solo Heeh, punya lebih liar lagi. heeh. Dia mungkin hari ini sudah cukup famous gitu bahasa istilah Mhm. kontemporer Mhm, gitu. mhm, mhm. Nah, kemudian aku baru belajar di Sisolo S1 tuh baru belajar kontemporer itu apa gitu. Kemudian aku singkat cerita lagi, aku belajar cukup panjang bagaimana akhirnya aku yang punya akar yang kuat, tradisi yang kuat, tapi tidak bisa juga tidak bisa dijauhkan juga oleh hal-hal eksperimental gitu. Jadi Mhm. ketika aku di ISI Solo, aku banyak dikenalkan oleh dosen-dosenku bahwa kita sebagai seniman, bukan hanya tari gitu, harus berani bereksperimen gitu. Dan eksperimen itu tidak membuat seorang seniman berjarak dengan akar atau tradisinya gitu. Dari situ aku merasa S1 ku tidak cukup ini. Lagi-lagi nih, kayaknya aku nggak cukup nih. Heeh. Dengan nekatnya aku setelah lulus S1 langsung mendaftar beasiswa dan Mhm, aku dapat beasiswa S2 aku mhm, di ISI Solo juga, mhm, karena banyak yang masih kupertanyakan tentang apa yang kudapatkan di ISI Solo. Aku lulus beasiswa BPI, beasiswa buat seniman-seniman gitu. mhm. Terus setelah itu semua dari 2021 akhirnya, dari aku lulus S1, semua yang kupertanyakan tentang lokalitas, tentang eksperimental, tentang kontemporer, mediumnya, itu kejawab pelan-pelan dari 2021, dilanjutkan pada studi S2 ku, dan puncaknya tugas akhir S2 aku merasa oke, aku sudah merasa ini yang aku cari dan rasanya aku tidak tidak akan kembali ke Sumeneb hari ini. Itu keputusannya, bukan Aduh. membuat aku terus pulang membuat sanggar, enggak. Oke, Heeh. aku udah bener ini, aku udah mencari semua kegelisahanku tentang Mhm, lokalitas, tentang kesenian budaya lokalku, tentang diriku dan mhm. eksperimen dalam tari kontemporer gitu. Dan akhirnya keputusannya aku membuat kolektif. Kemudian aku merasa bahwa aku bisa bahasaku hari ini gitu, aku bisa menyirami tumbuhan sebut seni dan Heeh, Sumeneb itu, seni mhm, yang ada di Sumeneb dan mhm. Sumeneb itu tumbuhan gitu. Heeh. Aku bisa menyirami tumbuhanku meskipun aku tidak ada di sana. Oke. Dari situlah cukup panjang. Aku Heeh, hanya heeh. ingin kesimpulannya, aku ingin mencari hal yang terdekat dengan diriku, apa Mhm, yang biasa biasa aku lakukan, yang tidak mengada-ada tentang realitasku gitu. Dan mhm. akhirnya aku menemukan banyak pertanyaan yang perlu ku jawab hingga aku menemukan jawabannya, dan ini jawabannya. Aku hari ini tetap dengan seni dan lokalitasku gitu. Itu sih Iya. Mbak Farida, cukup Iya. panjang ya. Dengan seni dan lokalitasku hanya saja tidak di Sumeneb. Belum, belum Iya, di belum Sumeneb ya, belum belum. belum, belum. Belum belum. Belum, belum. Tentu aku kan masih muda ya, cukup panjang perjalanan ini. Iya sih, belum, belum. Kak, tari itu bisa mendarah daging di diri Kak Cici, tentu ada andil keluarga. Oke, karena memang udah dari kecil udah diperkenalkan di situ. Eh, tapi tadi lagi-lagi ketika memutuskan untuk sekolah di Surabaya, kemudian ngerasa bahwa wow, aku belum tahu apa-apa ternyata ya. Iya iya iya. Yang aku ngerasa di sini udah jago gitu, Iya, di daerah betul. sendiri udah jago, ternyata aku belum tahu apa-apa gitu. Nah, pada Heeh. waktu itu tuh hal baru apa aja yang Kak Cici pelajari di situ pas di SMA tuh? Iya, kelas 1 SMK itu seluruh teman-temanku, dan pelajaran pertama di SMK adalah semua genre tari remo. Itu kan Heeh. basicnya Jawa Timuran di Surabayaan, kemudian Jombang Hmm? gitu, dan ludruk-ludruk di Jawa Timur daerah
di luar Madura gitu, Hah? itu adalah tari basicnya mereka. Heeh. Kalau di Madura itu adalah tari topeng. Kalau di Madura itu adalah basic sekali nuang sangkal gitu. Tapi aku di sana kayak, loh, kok aku nggak tahu ini ya? Nah, jadi pertama kali yang kupelajari adalah tari remo karena gengsi sekali kan sebagai manusia Madura tuh, masa teman-temanku udah tahu, aku nggak tahu gitu kan. Itu yang pertama tari remo. Kemudian itu kayak kalau aku inget-inget di pada saat SMK pelajarannya itu dibagi menjadi Jatim, ada beberapa karena itu mayornya ya. Jatim itu ada Jatim Malangan, kemudian dengan beskalan, tari-tari topeng Malangan, kemudian remoan Surabayanan, kemudian gelipangan yang tapal kuda di sana, Madura yang swasta di sana, dia ada genrenya juga kan. Pokoknya intinya yang di Jawa Timur itu Banyuwangi, kemudian juga ada Bali, kemudian juga selebihnya paling bukan Jawa itu Bali kayaknya, karena baru di S1 aku belajar tentang tari Sumatera, kemudian kerana di luar Jawa Timur, Jawa Barat itu baru di S1. Nah, tapi kalau di Surabaya itu seluruh pada saat di SMK seluruh genre kesenian di Jawa Timur sampai ke Bali gitu. Oke. Jadi dari situ aku merasa kayak langsung tubuhku tuh disirami banyak aduh ternyata seni itu sebanyak itu. Iya. Nah, itu sih Iya, kalau iya. di pada saat SMK seluruh genre Jawa Timur sampai ke Bali gitu. Oke, nah teman Pro 2 itu kenalannya kita sore hari ini barengan sama Kak Cici ya. Kalau kamu notice nih teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember sama di Madiun pernah nih bersentuhan dengan dia. Nanti kita DM-DM-an ya. Iya. Boleh kasih komentar juga di live YouTube-nya kita ya. Boleh say hello, boleh sampaikan pertanyaan juga. Atau barangkali kamu ingin menyampaikan kenangan-kenangan bareng dia. Bareng Kak Cici Kayaknya boleh. teman-temanku juga udah kayak ngediriin sanggar gitu, udah kayak jadi guru. Kalau dengan teman SMK-ku tuh aku banyak tidak terhubung ya karena itu cukup berjarak waktunya gitu. Tapi semoga teman-teman ya masih ingat kita bareng-bareng di SMK 12 gitu. Oke, semoga aja nanti ada yang notice ya. We gonna break for a moment teman Pro 2, jangan kemana-mana. Itu masih perkenalan aku sama Kak Cici, karena dia masih punya cerita yang banyak yang mungkin nanti bisa menginspirasi kamu untuk setidaknya berkarya, kalaupun tidak sama bidang, mungkin di bidang lainnya. Stay tune ya barengan sama Farida di Sore Ceria. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan.
Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600.000 ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera, kopi Arabica Kintamani Bali, kopi Arabica Toraja, kopi Arabica Java Ijen Raung, kopi Robusta Temanggung, kopi Arabica Flores Bajawa, kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Teman Pro 2 masih barengan sama Kak Cici dan tentu aja banyak cerita dari dia loh. Setelah bertahun-tahun dia belum bisa pulang, paling pulangnya pas Idul Fitri, itu pun kalau iya. Oke, aku belum dengar suaramu, belum open mic-mu Kak. Betul sih, aku Nah. paling sering dan wajib pulang kalau Idul Fitri, Idul Adha. Kan? Iya, dan FYI teman Pro 2, sejak 2021 Kak Cici itu sudah aktif ngeriset loh sampai sekarang gitu. Dan amazed banget sih riset-riset yang dia lakukan itu yang masih ada hubungannya sama Sumenep kan ya Kak? Betul, betul. Sama apa ya, tradisi seni yang masih ada di Sumenep tuh. Salah Iya, iya. satunya itu ini tanda dalam Rokat Pangantan. Itu salah satu risetmu nggak sih Kak? Karyamu juga ya? Iya, iya, betul. Itu karya tugas akhir S2 aku. Oke. Yang mencoba merekonstruksi karena kalau bicara perempuan tanda Heeh. banyak pertanyaan. Jadi itu yang aku sebut tadi bahwa dari 2021 akhirnya aku mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahanku mengenai eksistensi perempuan tanda di Sumenep itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya kalau dari dulu bagaimana sih posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya kesenian tayub gitu yang ada di Sumenep gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya aku jawabannya adalah kita harus kembali kemana, ke realitasnya. Dulu perempuan tanda itu ada untuk apa gitu. Jadi kayak perempuan tanda dalam Tayub Madura itu awalnya ada di Sumenep karena apa gitu. Nah, dari situ perempuan tanda itu pada awalnya itu bukan satu hiburan, bukan satu kesenian, tapi mereka itu mengambil posisi penting sebagai medium rokat gitu, sebagai perokat. Nah, Sumenep sendiri sebenarnya kalau bicara rokat sangat banyak sekali medium rokatnya gitu. Dan aku meriset dan berfokus kepada perempuan tanda dan kenapa aku
akhirnya menemukan esensi itu. Nah, karena ya kembali lagi pertanyaan-pertanyaan kepada bagaimana sebenarnya posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya Tayub di Sumeneb gitu. Itu sih Kak Frida. Oke, kira-kira teman-teman di Jawa Timur paham nggak ya? Tanda itu kalau secara nasional kita nyebutnya sinden ya nggak sih? Sinden kan? Kalau di KBBI itu tanda itu ya sinden, Mm-mm. tapi tanda itu sudah ada ejaannya. Jadi Hmm, tanda itu penyanyi. Kalau di Jawa kan disebutnya tanda, bukan tanda gitu ya. Tanda ah, itu penyanyi sekaligus penari mm, dalam kesenian tayub gitu. Kalau mm-mm. nggak salah di KBBI itu. Gitu. Iya, dan itu teman Bro lagi naik daun kan? Heeh, lagi Ya, naik daun. ya. Gara-gara siapa dia namanya deh itu? Yang masuk TV swasta kemarin, yang bayarnya sampai ratusan juta sekali manggung. Si, Waduh, aku kalau FYP nggak tahu pula. Kalau jalurnya FYP aku nggak ngerti juga pula. iya, sinden itu. Oke. Dan dari riset yang dirimu lakukan itu terjawab semua hal-hal yang selama ini jadi pertanyaan baik oleh Kak Cici sendiri atau orang-orang di luar sana? Mungkin bisa jadi, tapi aku tidak bisa menjawab secara spesifik sudah terjawab Mm-mm. karena tidak ada satu dalam seni ataupun eksperimen itu yang akan baku atau akan terhenti di situ gitu. Hari Mm-mm. ini mungkin terjawab gitu, tapi mungkin nanti ada pertanyaan lain. Nah, sebenarnya pertanyaan mengenai itu tadi bagaimana esensinya atau makna perempuan tanda, aku secara personal dan kolektif sudah menjawab itu gitu. Kita harus melihat peristiwa lampaunya, memaknai ulang bagaimana tanda, dan sebenarnya memang tanda itu kalau di Sumeneb sendiri kan, kalau di Jawa tanda itu Mm-mm. sindennya, Mm-mm. kemudian tayub adalah keseniannya. Mm-mm. Nah, kalau di Madura sendiri, di Sumeneb sendiri, tanda itu penyebutan pada keseniannya sekaligus perempuan sinden sekaligus penarinya gitu. Nah, kedekatan itu, pertanyaan itu dulu aku tanyakan. Nah, kenapa kalau di Madura atau di Sumeneb ya, karena kalau ngomongin Madura sebenarnya di Madura yang punya tayub itu hanya Sumeneb. Nah, kalau di Bangkalan itu beda lagi, bukan tayub, bukan tanda, tapi beda lagi sandur namanya gitu. Nah, Mm-mm. jadi kalau aku pun nyebut Madura, tayub Madura itu hanya Sumeneb yang punya gitu. Mm-mm. Nah, kemudian kalau ngomongin kedekatan, kenapa sih orang Sumeneb menyebut tanda itu keseniannya sekaligus perempuan seninya? Aku dulu bertanya itu. Nah, setelah mengulik beberapa data, kemudian data buku, data tutur gitu dari wawancara dan literasi gitu. Jadi dulu tayub itu atau perempuan tanda itu hanya perempuannya, tidak ada karawitannya gitu. Jadi kalau orang ngomong kayak aku pengen nonton tanda, aku pengen nangkep tanda gitu. Itu hanya perempuan seninya gitu, Mm-mm. perempuan tanda itu. Nah dulu ya karawitannya atau pengrawitnya itu disebut ya pengrawit terpisah gitu. Mm-mm. Sedangkan ketika orang ingin mengundang atau nonton tanda itu hanya perempuan tandanya gitu. Mm-mm. Baru setelah itu tanda dan pengrawitnya bergabung atau berkolaborasi gitu sehingga penyebutan orang Madura sendiri lebih dekat kepada perempuan tanda. Jadi tetap mengundang perempuan tanda beserta tim pengrawitnya gitu. Nah, dari Mm-mm. situ dulu perempuan tanda itu hadir secara tunggal dan esensinya adalah sebagai perokat gitu. Mm-mm. Mungkin hari ini banyak yang tidak percaya, masih pro dan kontra pembahasan mengenai tanda sebagai perokat karena tidak banyak yang membahas. Kalau ngomongin rokat di Madura itu mediumnya ludruk, mediumnya topeng, atau mediumnya itu mamaca gitu. Mm-mm. Nah, tapi suatu saat nanti mereka akan tahu ketika banyak membaca literasi bahwa tanda juga memegang medium sebagai perokat gitu. Dari situ makanya hari ini tayub pun tidak dipanggil secara tayub sebenarnya orang-orang lokalitas yang menyebutnya ya tetap tanda. Ya nih Iya. gue tanda gitu. Iya. Kok nang ke tanda munakarja gitu. Jadi Iya. hal itu kedekatan
bahasa-bahasa seperti itu yang mengidentifikasikan bahwa Tande lebih awal dikenal oleh masyarakat Sumeneb gitu. Iya Itu sih. benar. Kalau aku nangke tanda itu sudah sepaket. Jadi kita konotasinya nggak kayak zaman dulu Iya, yang iya. dibilang sama Kak Cici kan, nggak cuman perempuannya aja, nggak. Tapi itu udah sepaket banget gitu, ya kan? Kak, Hmm. by the way, kamu bikin Korea juga kan? Koreo yang kamu kasih nama Tanda gitu kan? Bikin Korea juga kan? Iya, jadi karya ada yang jadi karya pertamaku sampai hari ini aku bilang ada 2 trilogi karya Mm-mm, di luar dari karya-karya kecil yang basisnya eksperimen kecil gitu ya. mm-mm, Jadi 3 trilogi karyaku ini semuanya berbicara tentang kedekatan risetku terhadap tanda. Nah, jadi 2 trilogi ini aku bagi jadi trilogi satu berbicara tentang kompleksitas kesenian tayub yang dihadiri perempuan tanda gitu. Nah, mhm, kalau trilogi yang kedua berbicara keutuhan perempuan tanda sebagai dia memang perempuan panggung, perempuan yang ada dalam ruang panggung. Nah, tapi dia secara langsung juga dia sebagai perempuan Madura. Jadi aku mengulik semua lapisan antara perempuan seni, perempuan secara sosial, kemudian bagaimana perempuan Madura di dalam rumah gitu. Jadi 2 trilogi itu berbicara tentang perempuan tanda semuanya, tapi sudut pandangnya atau cara menguliknya itu cukup berbeda. Karya mhm, pertamaku itu judulnya Tanda, mhm, karena aku masih fokus kepada perempuan tanda yang hadir dalam tayub gitu. mhm, Dan itu berbicara tentang ekspresi sawer mhm. dalam kesenian tayub gitu. Nah, kalau sekalian aja kalau ngomongin karya-karyaku, jadi trilogi satu yang berbicara tentang kompleksitas tayub Madura itu ada karya pertamaku Tanda, Mhm, kemudian Nanteng, mhm, kemudian Atanteng. heeh, Nah, itu semua berbicara tentang bagaimana keutuhan dalam konteks terop Tayub Madura gitu. mhm, Nah, mhm, kalau yang trilogi kedua itu adalah Elips, mhm, Lingkar, mhm, dan yang terakhir Neat. Itu mhm. karya Neat itu yang baru saja aku ajak karyanya keliling-keliling dan Iya, berkenalan dengan ekosistem tayub lainnya gitu. oke Gitu oke. sih. Aku lebih suka yang pertama, soalnya Sumenepnya kayaknya dapet ya. Tanda, nanteng, tenteng itu Iya, dapat iya, kan? iya. Kalau Nah, itu kenapa yang uh, trilogi kedua, aku cukup pada saat fase proses kreatifnya trilogi kedua, aku cukup terguncang kan. Itu prosesnya kan singkat, panjang menurut menurut orang mungkin dari 2001, 2022, 2023, 2024, 2025, 5 tahun. Mhm, Itu menurut orang mungkin itu ya itu udah panjang kok waktunya. mhm, Tapi untuk Cici, untuk seorang pengkarya, itu waktu yang pendek memproseskan proses kreatif yang secepat itu, sekonsisten itu, mhm, setiap tahun memproduksi kekaryaan itu membuat si pengkarya kadang-kadang mengalami krisis oke. dalam personalitinya gitu. Mhm, Di dalam ruang kreatif mungkin gaungan bahasa-bahasa simbolik semiotiknya itu banyak gitu. mhm, Tapi kenapa akhirnya judul karyanya aku mengambil keberjarakan sebentar mhm, dari istilah Madura, meskipun pada akhirnya balik ke Neat heeh, gitu, iya, itu karena aku mengalami sedikit krisis. Jadi aku mempertanyakan ciri khasku adalah aku selalu mencurigai karyaku sendiri. Jadi mmm, itu yang membuat aku bertahan sampai hari ini. mhm, Pertanyaan, apakah betul karyaku berbicara tentang ini? mhm, Apakah betul data yang kuriset sudah itu mencurigai segala data dan karyaku sendiri? mhm, Sehingga aku harus mencari lagi gitu, mhm, bertanya lagi, mencari lagi jawabannya. Nah, 2 karyaku, Elips, yang sebenarnya aku juga ingin bicara lingkar, iya, keutuhan yang tidak terputus gitu, dan lingkar itu sendiri, karya lingkar itu, sebenarnya aku cukup gelisah dengan diriku sendiri gitu. Apakah aku hanya bertahan atas narasi-narasi kemaduraan itu mencurigai tentang pikiranku sendiri gitu. Nah, iya, akhirnya aku banyak ngobrol lagi setelah karyaku yang lingkar dan karya tantungku dari trilogi pertama itu kan cukup heeh, banyak berkeliling dari panggung ke panggung juga kan, heeh, ruang-ruang gitu. Nah, akhirnya dari banyak diskusi, kamu tidak perlu menyangkal lokalitasmu gitu. iya, Akhirnya aku menemukan bahasa itu. Maksudnya kayak
kalau kamu gelisah hanya perkara diksi, Mm-mm. kamu gelisah perkara bahasa gitu, itu tidak perlu. Jadi teman-teman banyak yang mengatakan begitu, bahwasanya pun kamu menggunakan bahasa-bahasa atau diksi-diksi di luar kemaduraanmu, secara utuh kamu itu udah Madura, nggak akan pergi jauh dari itu gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya. kamu mengambil jarak dari berusaha mengambil jarak dari kemaduraanmu, dari segala hal, Hmm. itu akan semakin membuat dirimu sendiri gelisah. Nah, dari Iya. situ aku kembali lagi ke Neat gitu. Iya, 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 Ya, iya. agak cukup panjang, setiap apa yang aku ambil keputusannya panjang juga ceritanya gitu. Artinya Iya, ya menjadi tapi seperti gitu. iya, tapi orang-orang yang berkarya di dunia seni, bukankah emang harus kayak gitu ya, Kak? Kita harus selalu mempertanyakan apa yang akan kita suguhkan ke orang lain, Hmm. ya nggak sih? Kalau Iya, nggak iya. kayak gitu kan kita ngerasa di atas awan terus ya, sombong terus karena ngerasa aku udah berhasil banget nih gitu. Iya, mungkin tidak seharusnya, tapi mungkin itu bagian yang utuh gitu kan. Hmm, Seharusnya bagian dari yang dirasakan seorang seniman, tapi kadang-kadang juga seniman punya caranya dan aha, berpikirnya atau bagaimana mereka memproseskan kreatif. Haruskah santai atau intens gitu, itu juga punya caranya masing-masing. Nah, yap, tapi aku ada dengan seluruh pemikiranku yang selalu gelisah, kemudian selalu curiga pada apa yang kulakukan sendiri, itu yang membuatku hari ini tidak bisa berhenti berkarya gitu, tidak bisa berhenti mempertanyakan dan harus menjawab. Kalau iya, kalau tidak sampai melakukan proses itu, rasanya tuh kayak gelisahnya kayak nggak kalau kata selesai-selesai. kalau kata apa salah satu diksi Madura itu peteng eterakna. Petengnya Terana, Jadi oke. kerasa kayak bingung aja gitu Iya, iya, kalau iya. nggak melakukan proses itu gitu. Iya, bagian dari cross check gitu kan kali ya. Cross check nih, Betul, cross check betul. terus. Oke, 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 oke. Teman Pro 2 abis ini kita kan udah ngomongin nih karya-karyanya Kak Cici gitu ya. Aku mau ngajakin kamu keliling Nusantara juga barengan dengan dia. Tapi dari cerita-ceritanya dia, karena nggak mungkin kan dia bawain kita semua gitu, ngebawa kita semua, ikut dia terus kemana-mana nggak. Tapi selama beberapa tahun ini, ternyata Kak Cici itu udah keliling juga, ngasih tahu ini karyanya aku loh, yang Kak Cici bilang tadi udah dari panggung ke panggung, bahkan mungkin udah dari Sabang sampai Merauke dia udah tahu rasanya. Nanti kita jalan-jalan bareng dia ya, bareng ceritanya dia tentu aja. Abis ini tetap sama Pro 2 Sumenep. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi ganggu skor aja? timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak. Ini baru enak. Tapi Devi, jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita.
Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumeneb. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan. Sore Ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Terima kasih teman-teman di Jawa Timur, masih barengan sama Farida di Sore Ceria Berjaringan untuk sore hari ini. Dan nemenin Farida ada Kak Cici yang dia punya banyak banget cerita. Sekarang aku udah siap untuk cerita-cerita ketika Kak Cici itu keliling-keliling Nusantara. Dimulai dari mana dulu nih? Sebelum yang terakhir kemarin di Sumeneb teman Pro 2, akhir bulan kemarin gitu. Dari proyek-proyek Kak Cici yang proyek-proyek yang sudah dilakukan itu kemana aja, terutama pas jadi kolaborator di pagelaran Sabang Merauke itu Kak, yang sangat terkenal ya kan, pagelaran Sabang Merauke itu kan. Oke, udah kemana aja? Jadi kalau bercerita tentang programku yang kemarin mungkin akan terakhir gitu. Nah, tapi kalau bicara karya-karyaku sebelumnya, nah, pagelaran Sabang Merauke itu sendiri itu adalah platform pementasan dan mempertemukan seluruh seniman Sabang Merauke, dan pementasannya sebenarnya di Jakarta gitu. Nah, kemudian tapi meskipun pentasnya di Jakarta, dengan bertemu penari-penari dari Sabang sampai Merauke, akhirnya kerasa jalan-jalannya juga gitu kan. Nah, selain dari pagelaran Sabang Merauke, jadi rasanya aku 2 tahun bersama pagelaran Sabang Merauke, dan tahun ini aku tidak tergabung karena tahun ini prosesnya bebarengan dengan turku atau pentas kelilingku kemarin, dan akhirnya aku tidak tergabung tahun ini gitu. Nah, kalau ngomongin karya-karyaku gitu, karya yang sempat aku spill tadi sebenarnya sudah dipentaskan di beberapa platform gitu. Yang platformnya dengan IDF, Indonesia Dance Festival, itu salah satu platform tari yang cukup besar di Indonesia dan kayaknya salah satu yang paling besar deh. Nah, kemudian juga platform performa art job gitu, itu kolaborasi dengan beberapa kolektif seni, dan kemudian kolektif seni yang berbasisnya juga di Sumeneb, Lembana itu. Jadi aku kolaborasi dengan Lembana dan membuat 24 jam berkesenian bersama Lembana gitu. Nah, jadi seluruh konstruksi pertunjukannya juga membawa lokalitas Madura, bagaimana kebiasaan orang Madura selama 24 jam yang dikemas dalam bentuk pertunjukan gitu. Nah, kemudian juga beberapa, sebenarnya mungkin pengalamanku sebagai seniman mungkin masih sedikit ya, dibanding dengan senior-seniorku atau para maestro-maestro lain gitu. Tapi mungkin cerita ini juga aku ceritakan karena menurutku semua cerita ada maknanya, dan menurutku yang paling bermakna adalah proses Kecung Lintas Terop, program pentas kelilingku kemarin, dan menurutku itu yang paling berkesan, bagaimana aku bisa setelah beberapa tahun, 5 tahun lebih, aku meriset dan kemudian berbicara tentang kompleksitas perempuan tanda. Akhirnya aku membuat satu program Kecung Lintas Terop yang juga secara metode, secara pendekatannya kepada perempuan terop, perempuan tanda ya, dari terop ke terop, dari hajatan ke hajatan gitu. Nah, program Kecung Lintas Terop ini adalah riset lanjutan. Jadi dia tidak hanya pertunjukan gitu, dia riset lanjutan dari riset aku terhadap Tayub gitu. Nah, aku
dalam Kecung Lintas Terop itu ada 3 program. Yang pertama adalah riset, yang kedua adalah lokakarya, yang ketiga adalah pementasan karya. Nah, kenapa program ini aku adakan? Jadi ini adalah program kolektifku, Net Project, yang akan terus berlanjut ke depannya gitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting bukan pementasan karyanya, tapi adalah proses risetnya dan lokakaryanya. Karena aku ingin membaca ekosistem seni yang mempunyai benang merah dengan perempuan tande atau kesenian Tayub yang di Madura, dan kemudian punya survive-nya berbeda, yang pasti berbeda-beda gitu. Nah, jadi sederhananya aku ingin mencoba meriset lebih luas lagi mengenai seni pergaulan, seni kerakyatan, dan kemudian yang basisnya adalah Tayub gitu. Nah, jadi kemarin risetnya aku berangkat dari Banyuwangi, aku meriset tentang Gandrung Terop di Banyuwangi, kemudian juga Tayub Bojonegoro. Nah, kemudian juga ada tarinya namanya Terbang Laro. Aku berbicara tentang perempuan yang menarik kendayaan di situ, itu di Pasuruan. Kemudian yang terakhir aku mencoba balik karena menurutku dalam proses yang 14 hari, risetnya itu 10 hari, 10 terpisah gitu, dan pas pementasan kelilingnya itu 13 hari, aku rasa perlu untuk kembali lagi ke Sumeneb dan meng-cross check lagi semua data yang kita dapatkan dari 3 kota sebelumnya. Nah, dari situ, dari riset itu, aku mencoba membuka bagaimana daya survei perempuan seni di bidang yang mempunyai benang merah yang sama gitu. Bagaimana ekosistem di seni yang berbeda itu, bagaimana ekosistem Gandrung Terop, bagaimana ekosistem Tayub Bojonegoro, dan ekosistem Terbang Laro di Pasuruan gitu. Nah, aku akhirnya dari situ punya banyak insight baru gitu. Jadi ini adalah perpanjangan risetku yang aku bayangkan ini masih akan berkeliling Indonesia lainnya gitu, yang punya kaitannya dengan seni rakyat, seni pergaulan, dan Tayub gitu. Nah, dari situ teman-temanku aku ajak lagi untuk kembali gelisah pada apapun yang dilihat, gelisah pada data apapun yang diterima gitu, sehingga kami mengaplikasikannya, mengeksperimenkannya pada karya Neat gitu. Jadi karya Neat yang tadi di trilogi kedua aku bawa keliling dengan cara dia tidak stuck gitu. Jadi ketika di Banyuwangi dia akan dikolaborasikan gitu, dia akan dicari apa kesamaan, apa benang merahnya, dan kegelisahan apa yang punya kesamaan gitu. Nah, itu dipertemukan dalam satu pengetahuan dan pertunjukan gitu. Ya, jadi dalam sederhananya, pengetahuanku selama 5 tahun lebih tentang perempuan tande dan eksperimen kekaryaanku itu dicoba untuk dikolaborasikan dengan pengetahuan baru gitu. Seperti itu sih kalau berbicara tentang Kecung Lintas Terop yang kemarin juga bulan Juni kemarin pentas di Sumeneb. Oke, bisa ya muncul ide Kecung Lintas Terop. Sederhana, tapi aku yakin ini nggak semerta-merta tiba-tiba ada aja gitu. Oh, kita pakai ini nih. Ya, beruntungnya aku mungkin Kak Farida, aku bersama teman-teman lintas disiplin yang aku bilang tadi dengan kolektifku. Jadi aku tidak hanya bersama dengan seni pertunjukan gitu, teman-teman seni pertunjukan, selain dari aku sebagai latar belakang tari gitu, ada juga yang latar belakangnya teater, ada juga yang seni rupa, dan aku bersama beberapa penulis yang basisnya juga bukan seni pertunjukan sebenarnya, basisnya ada yang arkeolog gitu, antropologi gitu-gitu. Nah, itu yang membuat apa yang dihadirkan dalam diskusi kami seringkali memang jadi menarik karena sudut pandangnya tidak hanya satu gitu, dan tidak hanya menjadi dari sudut pandang aku sebagai orang Madura gitu. Orang yang di luar Madura bahkan lebih tertarik mungkin dengan budaya kita gitu. Kalau aku merasa bahwa itu sudah jadi bagian kedirianku kan. Tapi kalau orang-orang di luar Madura, teman-temanku sendiri, itu lebih suka tertarik karena mereka menganggap ini hal baru gitu. Nah, jadi diksi-diksi yang sangat dekat dengan Tayub, dengan diriku, ke mereka itu punya makna, dan akhirnya aku juga memaknai bahwa
Kecung sebagai nyanyian yang selalu dilantungkan oleh perempuan tanda gitu, dan terop yang sebagai ruang bagaimana pengetahuan itu bertukar gitu dari petanda dengan penayub dengan penghajat. Jadi aku menganggap bahwa Kecung Lintas Terop itu memang satu program yang esensinya adalah ruang pertukaran pengetahuan yang berbasisnya lintas gitu. Lintas terop, lintas kita tidak basisnya satu kota gitu, berbeda pengetahuan gitu. Nah dari situ aku jadi aku lagi-lagi bilang bahwa aku beruntung bertemu dengan teman-teman yang akhirnya punya diskusi yang semenarik itu gitu. Oke. Dan last question Kak, kapan kau akan pulang? Tapi kalau bukan pulang yang utuh terus bawa barang-barangku kemudian studio seniku ke Madura, aku belum bisa jawab gitu kan kalau pulang kayak gitu. Karena kalau pulang yang membawa diri, semua alat-alatku, studioku dan net project ku bawa pulang itu rasanya net project belum sekuat itu gitu. Tapi bicara kapan aku pulang, kalau aku pulang. Aku pulang tanggal 25 ini karena bapakku ada tayupan. Nah, aku masih sering pulang tuh kalau programku belum nge-pressure itu. Kalau bapakku cerita gitu, "Nah, ada tayupan," aku akan pulang. Aku beberapa kali pulang hanya untuk tayupan, nonton tayub, terus jadi penayub gitu. Itu tanggal 25 aku pulang dan aku akan hadir di salah satu juga jadi pembicara besok di tanggal 30 di salah satu eventnya Sumenep. Jadi silakan teman-teman cari eventnya Sumenep tanggal 30 ada apa. Oke, cari nanti bisa ketemu Kak Cici ya di sini ya. Oke Kak, kasih apa ya, mungkin kata-kata ajaib atau pesan kata-kata hari ini nih artinya. Kayaknya kalau kata-kata hari ini untuk bekal masa depan, aku cuman punya kata-kata yang kepada teman-teman seniman, tidak harus tari, seniman, atau di luar juga seniman, selalu percaya bahwa hal yang terdekat dari kita itu bukan hal yang sepele gitu. Kalau kita sadari secara utuh apa yang terdekat dari kita, itu mungkin menjadi jalan kita untuk menemukan hal baru gitu. Hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Jadi aku berharap teman-teman tidak menganggap hal yang terdekat itu selalu kayaknya nggak penting, kayaknya nggak sebersinar itu. Jangan-jangan apa yang sering kali kita lakukan, kebiasaan kita, budaya kita, kebiasaan orang rumah, itu kalau dikulik akan menjadi satu jalan yang mempertemukan kalian dengan hal yang luar biasa nanti di depan gitu. Mungkin itu, jadi silahkan nyaman dengan hal-hal yang terdekat dengan diri kalian. Betul, tidak harus seperti Kak Cici ya teman Pro 2. Kamu bisa berkarya di bidang lainnya sesuai dengan apa yang disampaikan Kak Cici. Mulailah dari hal-hal yang terdekat dengan kamu gitu ya. Yang paling dekat dengan kamu. Kalau Kak Cici dari kecil emang udah dekat dengan dunia tari, dengan dunia tayub, dengan dunia tanda, makanya dia merasa nyaman dengan itu. Sampai sekarang riset-risetnya masih tentang itu yang membuat dia dekat dengan Sumenep. Kak, kita lanjut lagi diskusinya nanti di tanggal 30, oke? Siap. Tanggal 30. Kayaknya kita harus ketemu tanggal 30. Benar. Thank you banget buat sore hari ini. Lancar-lancar sanggarnya di sana. Kemudian lancar-lancar juga pertunjukan-pertunjukan yang mungkin sudah terjadwal hingga di akhir tahun 2026 ini ya. Thank you sudah mampir di channel YouTube-nya RRI Sumenep dan juga di studionya Pro 2 FM Sumenep di 94,6 ya. Dan untuk teman-teman yang barengan sama aku di Sore Ceria Berjaringan, teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun, thank you. Kita ketemu lagi di next episode Sore Ceria Berjaringan barengan sama teman-teman menginspirasi lainnya dari Sumenep ya. Have a nice day semua, bye-bye. Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.